Berikutnya, nah ini jika Anda mungkin masih bingung gitu ya, daging kurban enaknya mau diapain dan bagaimana kalau dibuat sate ini pasti enak nih. Tapi kan gimana ya, meskipun udah tahu gitu ya menu yang populer sate ini, tapi sate berbahan daging tertentu ini olahannya juga harus khusus, beda-beda. Betul, jadi nggak asal potong-potong kecil-kecil kemudian dibakar bisa enak. Ada triknya ya, langsung saja kita simak beberapa tips untuk mengolah daging domba untuk dijadikan sate supaya bertekstur empuk bersama anchor CNN Indonesia Victor Pangaribuan. Serupa tapi tak sama. Tampilannya mirip daging kambing, tapi ini adalah daging domba. Kali ini saya akan belajar langsung mengolah daging domba untuk dijadikan sate dari warung sate yang ada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan nih. Coba, orang pengen tahu bedanya daging domba sama daging kambing apa? Beda, Pak. Kalau kambing udah jelas Pak pasti bau perengus. Kalau domba itu wangi. Ada beberapa tips mengolah daging domba untuk dijadikan sate. Umumnya bagian domba yang sering digunakan untuk dijadikan sate ini adalah bagian paha belakang seperti ini ya. Tapi sekarang saya mau yang beda, saya mau bagian sineret. Saya mau bikin sate sineret. Ini sineret kalau orang tuh banyak nyebutnya khas dalam. Biasanya ada di bagian punggung, di paha seperti ini, dan dari satu paha itu cuma segini gitu ya. Nah, kenapa sineret? Karena sineret ini katanya tekstur dagingnya lebih empuk dan tidak banyak mengandung lemak. Oke. Warung sate ini tidak menggunakan metode apapun untuk menghilangkan aroma khas domba. Agar tidak amis, daging domba tidak dicuci. Proses pemotongannya hampir sama dengan memotong daging kambing dan sapi. Tak ada aturan khusus untuk memotong daging, baik daging kambing atau daging domba ya. Tapi Anda harus memperhatikan juga adalah arah potongannya. Kalau bisa Anda memotong daging berlawanan dengan arah serat-serat halus pada dagingnya. Ini akan membuat serat pada dagingnya akan semakin pendek dan nanti lebih empuk saat dikunyah. Potongan daging kemudian ditusuk sesuai porsi yang diinginkan. Tusuk sate bambu paling umum digunakan, namun Anda juga bisa memakai tusuk sate berbahan logam karena menghantarkan panas lebih baik dan mencegah daging lengket. Next, kita akan bakar. Nah, kalau bakar sate ini orang banyak yang bilang bumbunya cukup kecap dan merica. Boleh aja, tapi nggak sayang bikin sate yang rasa biasa aja. Nih, kalau di warung ini bumbu celupnya ada dua macam. Yang ini ada bumbu manis, bumbu celup manis isinya rempah. Ada juga bumbu Tegal mereka nyebutnya. Ini adalah isiannya ini adalah kaldu domba, garam, merica, dan kapulaga. Jangan tanya aromanya. Wangi banget. Dan bumbu olesnya ini ada mentega, ada kecap. Jadi kita akan coba pakai bumbu celup manis dulu. Celupin ya. Setelah dicelup, sate dibakar. Proses pembakaran tergantung ukuran potongan daging. Biasanya nggak sampai 5 menit. Sate bisa disajikan dengan dua jenis bumbu. Ada bumbu kacang atau bumbu kecap berisi bawang merah, tomat, cabai, dan jeruk limau. Ngiler nggak tuh? Waktu memakan sate adalah saat masih dalam keadaan hangat bahkan panas. Oleskan ke bumbu dan langsung santap. Penggemar kuliner berbahan daging sulit rasanya menolak kenikmatan sate. Emang bener tadi kata juru masaknya, kalau masak sate daging domba, sate domba ini jangan lama-lama. Kalau kelamaan dimasak, dibakar, bakal alot, bakal keras. Tapi yang ini empuk banget. Bagian dalamnya juicy kayak gini. Saya nggak nyangka ya, meskipun cuma dicelup doang, dimarinasi, nggak lama direndam, langsung dibakar, dibolak-balik, ini bisa seenak ini loh. Wah, ini sih juara nih, mantap banget. Gimana, udah kepikiran daging di rumah mau dimasak apa? Yuk gas, langsung kita masak.